Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa berjumpa kembali pada pembelajaran kesempatan kali ini ya. Walaupun kita masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka, tetapi Bapak harap kalian tetap semangat untuk terus mengikuti pembelajaran ini ya. Walaupun pembelajarannya masih pembelajaran jarak jauh. Ya, pada kesempatan kali ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran pada bab yang ke-8 ya, masih di bab yang ke-8 tentang akhlak ya. Apabila pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang sifat gemar membaca, maka kita lanjutkan pada sikap yang kedua, yaitu pantang menyerah ya. Untuk mengingat kembali ya, ada 4 sikap yang kita pelajari di bab yang ke-8. Yang pertama adalah gemar membaca. Kita sudah pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian hari ini kita akan belajar tentang sikap pantang menyerah. Kemudian ada sikap rendah hati dan juga hemat pada pertemuan berikutnya. Nah, langsung saja kita masuk ke materi, yaitu sikap pantang menyerah ya. Pantang menyerah terdiri dari 2 kata, pantang dan juga menyerah, yang artinya adalah tidak mau atau enggan untuk menyerah. Menyerah itu apa sih? Ya, menyerah itu adalah apabila kalian sedang dalam keadaan ikhtiar atau sedang dalam keadaan berusaha. Berusaha untuk mencapai sesuatu yang kalian inginkan. Itu kan harus ada usahanya. Nah, kemudian di tengah usaha kalian, itu kalian memutuskan untuk berhenti berusaha lagi. Itu namanya menyerah. Pantang menyerah artinya tidak akan berhenti untuk berusaha. Jadi akan terus berusaha untuk mencapai tujuan yang dia inginkan. Nah, apabila kita seorang pelajar ya, kita seorang pelajar, sebagai seorang pelajar punya tujuan pasti ya. Tujuan kamu belajar apa? Tujuan kamu sekolah apa? Misalnya, tujuan saya sekolah ingin memiliki akhlak yang terpuji, memiliki akhlak yang mulia. Maka teruslah berusaha untuk belajar akhlak, berusaha untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Jangan sampai menyerah. Nah, itu namanya pantang menyerah. Selalu berusaha. Targetkan tujuan terlebih dahulu, tujuan kamu, keinginan kamu, kemudian kamu usahakan, dan jangan sampai kamu berhenti untuk berusaha. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 ya, bahwasanya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu merubah nasibnya sendiri. Nah, artinya apabila seseorang itu ingin sukses, ingin berhasil, itu tidak bisa Allah hanya ya udah kamu berhasil gitu, nggak bisa. Kalau orang itu nggak mau berusaha, Allah tidak akan membuat dia berhasil. Nggak tiba-tiba terus begitu lahir langsung pintar sendiri, itu nggak bisa ya. Harus belajar, harus berusaha mencari ilmu. Kemarin kita belajar tentang gemar membaca. Nah, kalau ingin bisa, misalnya ingin bisa mengerjakan soal matematika yang sulit, nah kalau nggak dibarengi dengan sikap pantang menyerah, itu dia akan berhenti di tengah jalan. Udahlah, aku udah nggak bisa. Itu udah, kata udahlah itu udah menunjukkan bahwa dia menyerah. Udahlah, aku udah nggak bisa, aku udah nggak kuat, aku capek, aku dan sebagainya. Itu adalah menunjukkan bahwa orang itu sudah menyerah. Nah, akibatnya apabila orang itu memiliki sifat mudah menyerah, jadi kebalikannya ya, kalau pantang menyerah itu baik, kalau mudah menyerah itu buruk ya. Orang kalau mudah menyerah itu, maka apa yang dia inginkan, apa yang dia cita-citakan, apa yang dia harapkan, apa yang ingin dia usahakan tidak akan berhasil. Bagaimana mau berhasil jika berusaha, baru proses usaha saja sudah menyerah ya. Namanya usaha itu pasti ada hambatan, pasti ada rintangan ya. Ada cerita ya, apabila kita melihat sekolah-sekolah yang berada di pelosok negeri di Indonesia, ini masih banyak sekali sekolah-sekolah yang jarak dari rumahnya itu sangat jauh. Belum lagi apabila di luar Jawa, itu sekolahnya bahkan ada yang sampai
menyeberang sungai. Menyeberang sungainya nggak pakai perahu, nggak, itu masuk ke sungainya. Itu ada yang jembatan itu cuma sebilah bambu doang, bahaya, tapi tetap diterjang. Itu menunjukkan bahwa dia anak yang pantang pantang menyerah, terus berusaha sampai sekolah belajar dengan baik, selesai pulang. Nah itu apa namanya, contoh-contoh sikap pantang menyerah. Orang kalau memiliki sikap mudah menyerah itu gagal ya, dan itu menunjukkan bahwa dia tidak memiliki sikap sabar. Sabar, ada yang bilang sabar itu ada batasnya. Sebenarnya bukan ada batasnya, tetapi manusianya yang sudah membatasi diri. Udah membatasi diri, aku udah tidak kuat lagi ya, itu sudah tidak sabar dalam menghadapi apa yang dia usahakan ya. Jadi tadi poinnya Pak Imam ulang lagi, Pak Imam review lagi ya, pantang menyerah itu adalah sikap dimana seseorang itu tidak mau berhenti untuk berusaha sebelum apa yang dia inginkan itu tercapai. Apabila dia mudah menyerah, udah berhenti berusaha, berarti dia sudah menyerah atau mudah menyerah ya. Ikhtiar adalah usaha ya, usaha dibarengi dengan sikap pantang menyerah. Kemudian apabila sudah berusaha, maka terakhir adalah tawakal. Kita serahkan kepada Allah hasilnya. Misalnya kalian ingin mengikuti sebuah perlombaan, katakanlah lomba bulu tangkis atau lomba lari. Kalian udah berusaha latihan bulu tangkis, latihan lari, sudah semaksimal mungkin. Ketika lomba misalnya cuman dapat juara 3 atau juara 2, itu sudah hasil dari usaha kalian. Bukan berarti kalian menyerah di situ, enggak ya. Itu sudah hasil yang kalian dapatkan, dan itu sudah bersyukur. Artinya ketika sudah usaha, ikhtiar ya, dibarengi pantang menyerah, ditambah dengan doa, terakhir adalah tawakal, berserah diri kepada Allah. Apapun yang akan diberikan oleh Allah, kita yakin adalah hal yang terbaik untuk kita. Karena belum tentu apa yang kita inginkan itu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi apa yang kita inginkan ini buruk untuk kita, sedangkan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah yang lebih baik untuk diri kita. Kita selalu biasakan husnuzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian pembelajaran pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.